Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Astuti, mahasiswa PPKN 2019 Indralaya. Di sini saya akan membahas mengenai diplomasi. Pembahasan kita pada kali ini ada 4 hal yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pengertian diplomasi. Yang kedua, tujuan diplomasi. Yang ketiga, fungsi diplomasi. Yang keempat, ruang lingkup diplomasi. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian diplomasi. Dapat kita lihat ada 2 ahli yang menyatakan pengertian diplomasi. Yang pertama, menurut Erich Briggs, dan yang kedua, David W. Ziegler. Diplomasi secara umum adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang atau disebut diplomat yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Diplomasi adalah praktik mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah asing atau organisasi antar pemerintah melalui dialog, negosiasi, dan cara non-kekerasan lainnya. Diplomasi biasanya mengacu pada hubungan internasional yang dilakukan oleh antar diplomat profesional dengan memperhatikan berbagai isu dan topik yang dibahas antar kedua belah pihak. Praktisinya disebut seorang diplomat. Apa itu diplomat? Diplomat adalah orang yang ditunjuk oleh suatu negara atau lembaga antar pemerintah seperti PBB atau Uni Eropa untuk melakukan diplomasi dengan satu atau lebih negara atau organisasi internasional. Biasanya orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Perjanjian-perjanjian internasional umumnya dirundingkan oleh para diplomat terlebih dahulu sebelum disetujui oleh pejabat-pejabat tinggi negaranya. Istilah diplomasi diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh Edward Brooke pada tahun 1796 berdasarkan sebuah kata dari bahasa Prancis yaitu diplomati. Nah, gimana nih? Ada yang tertarik untuk menjadi seorang diplomat? Pembahasan yang kedua mengenai tujuan diplomasi. Beberapa tujuan dari diplomasi itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan politik. Hal ini berkaitan dengan adanya kebebasan berpolitik dan juga integritas teritorial suatu negara dalam konteks Indonesia, yaitu mempertahankan suatu kemerdekaan yang diperoleh dan juga menjaga sistem kedaulatan wilayah NKRI. Yang kedua, tujuan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan pembangunan sistem ekonomi nasional suatu negara untuk mencapai kesejahteraan suatu negara dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, tujuan kultur. Dengan melestarikan serta memperkenalkan semua kebudayaan nasional dalam dunia internasional. Dengan berbagai kultur yang beragam, saling memperkenalkan untuk saling berbagi pengetahuan dan keberagaman setiap negara. Yang keempat, ada tujuan ideologi, yakni mampu mempertahankan keyakinan serta kepercayaan suatu bangsa, dan di Indonesia adalah Pancasila, dan negara lain juga tentu memiliki ideologi yang berbeda dan tak mungkin sama antara negara satu dan negara lainnya sehingga menjadi pembeda. Pembahasan yang ketiga adalah fungsi diplomasi. Menurut Norman dan Howard C. Parkins, ada 3 fungsi diplomasi. Yang pertama, fungsi representasi. Fungsi representasi adalah diplomat bertindak sebagai mewakili suatu negara dalam perundingan dan mempresentasikan negaranya kepada negara lain. Yang kedua, fungsi negosiasi. Melalui kegiatan diplomasi, maka sebuah negara dapat melakukan negosiasi atau berunding dengan negara lain. Fungsi yang ketiga adalah fungsi reporting. Apa itu fungsi reporting?
Fungsi reporting atau pelaporan adalah fungsi yang dilakukan oleh seorang diplomat untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas, pengamatan, dan analisis di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya di negara penerima atau organisasi internasional. Pembahasan yang keempat yaitu ruang lingkup diplomasi. Yang pertama, Departemen Luar Negeri atau Deplu. Pada umumnya, Deplu memiliki kedudukan di ibu kota negara yang memimpin dan memiliki fungsi sebagai pihak atau badan yang mengatur politik luar negeri suatu negara. Yang kedua, perwakilan diplomatik. Diplomat atau perwakilan diplomatik memiliki kedudukan di dalam suatu ibu kota negara lain. Perwakilan diplomatik atau diplomat ini memiliki fungsi sebagai panca indera dan penyambung lidah dari negara yang diwakilinya, serta memiliki tempat khusus di suatu negara untuk melakukan tugasnya dan diberi akses untuk melakukan aktivitas kerja di luar negara berdasarkan kesepakatan dengan negara yang ditempati. Selanjutnya mengenai contoh dari diplomasi, yaitu Indonesia dan PBB tegaskan komitmen kerjasama dalam Forum Konsultasi Indonesia dan PBB. Kementerian Luar Negeri telah melakukan pertemuan pleno IUNCF yang merupakan forum tahunan di mana pemerintah Indonesia dan badan-badan PBB di Indonesia dapat duduk bersama untuk membahas kerjasama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Inilah contoh salah satu diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.